warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mau belajar yaitu tentang masalah ini, ya, keagamaan, agama Islam dan budi pekerti, marilah kita berdoa. Di dalam berdoa ini kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam ini ya kita akan belajar yaitu tentang apa? Media mengajar, pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 4 ya. Terus pentingnya silaturahim. Di dalam silaturahim ini ya, di dalam ada yang namanya surat Atin. Ya, pentingnya silaturahmi di dalam surat Atin yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, di sini ada ya, semua membaca surat Atin. Kita harus dipahami dengan jelas ya. Jangan cuma ucapan, tapi kita makhrajnya ya, makhrajul huruf harus bisa, harus jelas ya. Yang artinya demi buah tin dan buah zaitun. Itu yang pertama, demi buah tin dan buah zaitun ya. Wa turi sinin, demi apa? Demi gunung Sinai. Nah, yang ketiga, dan demi negeri Mekah ya. Dan yang aman ini, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan apa? Dianya itu manusia dalam bentuk apa? Ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali, nah di sini ada kecuali. Kecuali apa? Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Paham ya? Ya, paham. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Terus, apa alasanmu, wahai orang-orang kafir, mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Terus, bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, di sini. Nah, surat Atin ayat 1 sampai 8. Ya, surat Atin ayat 1 sampai 8. Di sini ada yang namanya pesan pokok surat Atin. Pesannya apa? Yang pertama, manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, cuman manusia, hewan berbeda dengan manusia, ya. Kalau hewan kan ada yang apa? Mulutnya panjang, beda ya. Kalau manusia itu serempak ya. Ada yang seperti itu, ada yang ganteng, ada yang cantik. Nah, ya. Terus sejelek-jelek manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Orang yang tidak beriman dan mendustakan hari kiamat. Berarti orang yang mendustakan hari kiamat, orang yang tidak beriman itu di hadapan Allah itu manusia yang jelek. Paham? Ya, paham. Sekarang, sebaik-baik manusia adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan. Di hadapan Allah itu manusia yang beriman itu paling bagus ya, paling bagus sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah apa? Selalu
senang, selalu gembira, selalu apa? Sayang kepada manusia. Karena apa? Orang yang bertakwa, ya. Terus hal yang menjadi pokok kemuliaan manusia adalah apa? Iman dan takwa dan mengerjakan amal soleh atau kebajikan. Apa sih arti iman? Iman itu artinya percaya, ya. Apa sih arti takwa? Takwa itu artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Apa sih contohnya menjalankan perintah Allah? Yang pertama, melaksanakan sholat, melakukan ibadah haji, melakukan zakat, terus memberi sedekah kepada fakir miskin, kepada anak yatim juga saatnya. Ya, itu contoh apa yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang menjalankan apa? Menjauhi segala larangan Allah. Contohnya gimana? Mencuri, berbuat zina, mabuk-mabukan, berjudi, itu larangan Allah. Berarti kita tidak boleh apa? Melakukannya. Nah, yuk. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling bagus, paling baik di hadapan Allah. Ya, itu orang yang bertakwa. Makanya di sini, ya, manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling bagus. Nah, yuk. Terus sudah jelas ini pesan pokok dari surah Atin? Jelas ya? Iya, jelas. Alhamdulillah. Terus pentingnya silaturahmi. Ini sangat penting bagi silaturahmi. Makanya kita harus saling silaturahmi, ya. Terus di sini dalam surat An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasyaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari apa? Dari diri yang satu Adam, ya. Dan dia menciptakan darinya pasangan atau perempuannya yang namanya Siti Hawa. Nah, dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan. Yang banyak bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-namanya, yaitu Allah. Kamu saling meminta dan berpeliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya, selalu menjaga dan mengawasimu. Surah An-Nisa ayat 1. Di sini ada pesan dari surah An-Nisa ayat 1. Itu pesan pokok dari surah An-Nisa ayat 1, ya. Yang pertama, manusia diciptakan dari Allah, dan dari Allah seorang apa? Seorang laki-laki dan perempuan. Ada laki-laki, ada perempuan. Terus Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menjaga silaturahim, hubungan kekeluargaan. Berarti kita harus saling menjaga silaturahim antara kerabat yang jauh dengan yang dekat, tetangga dengan tetangga, harus saling menjaga silaturahim, ya. Tidak boleh saling apa? Bermusuhan. Paham ya? Paham. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Terus apa lagi? Perintah selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Terus tadi pesan pokok dari surah An-Nisa sudah paham ya? Sekarang hadis silaturahim.
hadis silaturahim ini ada yang namanya hadis, ada yang tidak apa namanya surat. Nah, Al-Qur'an. Kalau ini hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yaqulu man sarrahu ayub sabalahu fi rizqihi wa ayub satalahu fi atharihi falyasil rahimah. Rawahu Bukhari Muslim. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang selalu senang silaturahim akan diperluaskan rezekinya, ya, dan dipanjangkan umurnya. Oleh karena itu, hendaklah bersilaturahim. Ini dari hadis dari riwayat Bukhari menjelaskan tentang apa hubungan silaturahim. Kita disuruh untuk silaturahim, ya, tidak boleh saling bermusuhan, apalagi tetangga sama tetangga bermusuhan, terus kerabat sama kerabat juga saling bermusuhan. Makanya kita tidak boleh saling bermusuhan, harus saling menjaga silaturahim. Nanti akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rezekinya akan ditambahkan. Terus apa lagi? Terus panjang umurnya. Ya, panjang umurnya. Nah, kalau saat ini sudah paham, sekarang keutamaan silaturahim. Yang pertama, silaturahim ini sebagai tanda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperkuat tali persaudaraan antara yang satu dengan yang lain, ya. Terus mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi rezekinya akan ditambahkan, umurnya akan dipanjangkan umurnya. Makanya kita harus saling silaturahim. Jangan sampai kamu bermusuhan, ya. Nah, kita paham? Paham, alhamdulillah. Yo, sekarang ini itu terima kasih, ya. Terima kasih karena di dalam pembelajaran ini kelas 4 pentingnya silaturahim ini sudah selesai. Maka dari Pak Guru ini sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.